Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pada pagi hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri 23 Kota Tangerang Selatan. Anak-anak yang Bapak cintai, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, persiapkan diri kalian ya. Jangan lupa alat tulisnya dan usahakan sinyal HP atau gadget kalian dalam keadaan bagus. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertemuan kita kali ini masih menyambung bab tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pertemuan ini, materinya adalah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang terpilih, serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Kalian telah mempelajari proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada banyak tokoh pendiri bangsa yang terlibat. Mereka telah melakukan upaya bela negara meskipun tanpa senjata. Mari mengamati gambar. Perhatikan gambar di samping. Setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Setiap sikap dan tindakan bela negara dapat ditunjukkan dengan berbagai hal. Amati gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan upaya bela negara versi modern. Bagaimana dengan kalian? Apa peran kalian dalam upaya bela negara? Pada era kemerdekaan seperti saat ini, coba kemukakan pendapat kalian secara lisan di komentar video ini. Kalian tunjukkan apa peran kalian dalam upaya bela negara. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan wujud bela negara para pendiri negara. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melibatkan banyak tokoh Republik Indonesia. Para tokoh yang terlibat dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melaksanakan peran masing-masing. Berikut beberapa tokoh yang terlibat dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta perannya. Yang pertama, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Dr. Rajiman Widyodiningrat menjabat sebagai Ketua BPUPKI. Sebagai Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat membentuk panitia yang bertugas merumuskan hukum dasar, atau yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar. Tokoh yang kedua adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno terpilih sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh BPUPKI. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan tugasnya, yaitu merumuskan hukum dasar, Insinyur Soekarno membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Tokoh kita yang ketiga adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo terpilih sebagai ketua merangkap anggota panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno. Selain Mr. Supomo, ada 7 tokoh lain yang menjadi anggota panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Mr. Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Raden Panji Singgi, Mr. Haji Agus Salim,
dan Dr. Sugiman. Secara de facto, tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan hukum dasar adalah panitia kecil yang dibentuk Insinyur Soekarno. Tokoh selanjutnya yaitu Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim memberi pendapat tentang bentuk susunan negara. Selain memberikan pandangan tentang bentuk susunan negara, beliau memberikan pendapat tentang pasal pelaksanaan ajaran agama. Kiai Haji Agus Salim juga menjadi anggota tim penghalus bahasa. Tokoh selanjutnya yaitu Husein Jayaningrat. Memberikan usulan tentang isi preambule atau kita sebut dengan pembukaan. Beliau mengusulkan bahwa kalimat ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial diubah kata abadi ada di belakang perdamaian. Lebih baik diganti dengan dunia. Akan tetapi, usul tersebut tidak diterima. Walaupun begitu, beliau menerima keputusan tersebut. Tokoh kita selanjutnya adalah Mr. A.A. Maramis. Selaku anggota Rapat Panitia Hukum Dasar tanggal 11 Juli 1945, menyatakan bahwa pembukaan menjadi sebab dibentuknya hukum dasar. Beliau juga berpendapat bahwa dengan adanya pembukaan, hukum dasar tidak perlu dibuat panjang lebar. Pernyataan Mr. A.A. Maramis menunjukkan tentang konsep hukum dasar yang hanya mengatur ketentuan pokok. Hal ini pun diterapkan dalam UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya, Mr. J. Latu Harhari. Mr. J. Latu Harhari menyampaikan pandangannya yang mengkritisi tentang kata ketuhanan. Beliau berpandangan bahwa kata yang bermakna mewajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dapat menciptakan perasaan tidak senang antar golongan. Pandangan ini selanjutnya diakomodasi sehingga rumusan dasar negara menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan kalimat ini menunjukkan solidaritas dan rasa tenggang rasa bangsa Indonesia untuk menciptakan keutuhan bangsa yang memiliki keberagaman agama. Selanjutnya, Raden Oto Iskandar Dinata. Pandangan Raden Oto Iskandar Dinata sangat mengakomodasi perlindungan beragama warga negara Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan usulan memberikan jaminan kemerdekaan beragama sebagaimana yang ada dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perhatikan foto Raden Oto Iskandar Dinata. Apakah kalian mengenalnya? Betul. Nah, Raden Oto Iskandar Dinata ini fotonya atau gambarnya dipakai menjadi mata uang, yaitu uang 20.000 lama. Apakah kalian menyadarinya? Coba kalian lihat di uang kalian. Tokoh kita yang selanjutnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Mr. Ahmad Subarjo mendapat tugas sebagai tim pembuat Declaration of Rights. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo memberikan usulan tentang pembentukan susunan negara Indonesia. Mr. Ahmad Subarjo mengusulkan untuk membentuk negara Uni. Selanjutnya adalah Miss Nyonya Maria Ulfa Santoso. Nyonya Maria Ulfa Santoso merupakan tokoh yang mengusulkan hak-hak dasar masuk dalam bagian hukum dasar. Sebagaimana diketahui bahwa negara mempunyai kewajiban melindungi hak dasar warga negara. Usulan beliau ternyata diterima dan disampaikan. Sekarang, hak-hak dasar manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tokoh kita selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Rashid
Wahid Hasyim. Pendapat Kiai Haji Wahid Hasyim lebih menunjukkan sisi religius sebagai seorang muslim, seperti pendapat beliau tentang pasal 29 untuk diubah menjadi agama negara ialah agama Islam. Akan tetapi, pendapat tersebut tidak terrealisasi sampai saat ini. Pendapat Wahid Hasyim kurang mempertimbangkan keragaman agama yang dianut bangsa Indonesia. Walaupun begitu, hak-hak semua umat beragama tetap terakomodasi serta peraturan perundang-undangan didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Parada Harahap. Parada Harahap menyampaikan usulan tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Parada Harahap menyatakan bahwa di kemudian hari Dewan Perwakilan Rakyat oleh umum akan disebut Dewan saja dan Badan Permusyawaratan Rakyat. Istilah badan dirasa janggal sehingga Parada Harahap mengusulkan agar istilah badan diganti dengan majelis. Usulan Parada Harahap ternyata diamini. Buktinya sampai saat ini kita mengenal kata dewan untuk menyebut DPR dan majelis untuk menyebut MPR. Selanjutnya adalah Mr. Susanto Tirtoprojo. Peran Mr. Susanto Tirtoprojo dalam pemberian usul terhadap hukum dasar sangat teknis. Beliau mengusulkan bahwa dalam bab-bab ditulis dengan nomor Romawi. Untuk bab 1 diusulkan titel, bentuk dan kedaulatan negara, dan selanjutnya supaya kata tentang dalam titel-titel dihapuskan. Pokok ini supaya ditegaskan dengan dinyatakan bahwa hanya pemerintah pusat yang boleh berhubungan dengan negara lain. Sifat pembentukan negara di depan mata musuh supaya ditegaskan dalam bab pertahanan negara. Selanjutnya, Mr. R.M. Sartono. Mr. R.M. Sartono mengusulkan bahwa hukum dasar harus membahas tentang anggaran negara. Beliau menyampaikan bahwa ini termasuk pemberian jaminan kepada rakyat. Walaupun beliau sadar bahwa hal ini tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi perang seperti saat itu, beliau tetap mengusulkan hal tersebut walaupun tidak sempurna dalam pelaksanaannya. Ada yang tahu Mr. R.M. Sartono ini siapa? Betul. Mr. R.M. Sartono adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama. Mr. R.M. Sartono adalah Ketua DPR yang pertama. Selanjutnya, Worjaningrat. Worjaningrat mengajukan usul adanya satu pasal dalam Undang-Undang Dasar yang berisi tentang diperbolehkannya pembicaraan hal-hal internasional dalam Badan Asia Timur Raya. Setelah mendapat penjelasan dari Ketua Panitia Kecil, Worjaningrat menarik pernyataannya kembali. Ini menunjukkan bahwa penjelasan Ketua lebih masuk akal. Oleh karena itu, beliau dengan senang hati menarik kembali pernyataannya tersebut. Selanjutnya, Wongsonegoro. Wongsonegoro mengemukakan pendapat tentang hak beragama dan melaksanakan agama. Pendapat Wongsonegoro saat ini tertuang dalam pasal 29. Pasal tersebut masih berlaku hingga saat ini, bahkan tidak diamandemen oleh MPR hasil pemilu. Tokoh kita selanjutnya adalah Mr. Tan Eng Hua, merupakan keturunan Tionghoa. Walaupun begitu, beliau berjasa dalam memberikan pandangan-pandangannya berkenaan dengan perumusan hukum dasar. Beliau berkedudukan sebagai anggota perumus hukum dasar, dan pendapatnya dihargai sebagaimana anggota lain. Tokoh kita yang terakhir adalah Dr. Sukiman. Pandangan Sukiman tentang konsep hak asasi manusia penting untuk dicermati. Dalam sidang, beliau tegas menolak pernyataan atas hak atau Declaration of Rights.
seperti dimaksud dalam Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Perancis yang terdiri dari atas individualisme. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui hak asasi sesuai nilai-nilai Pancasila. Para pendiri negara atau founding father merupakan orang-orang yang mempunyai dedikasi tinggi untuk bangsa dan negara. Dedikasi tinggi tersebut perlu dicontoh oleh generasi penerus bangsa. Mereka telah mengorbankan harta dan nyawa demi kemerdekaan negara Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya generasi muda menerapkan semangat para pendiri negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi akar. Akar bekerja dalam sunyi di gelapnya tanah. Kadang tidak tampak mata, tetapi hasilnya terlihat pada batang, daun yang menghijau, dan buah yang manis. Akar adalah tonggak utama sebuah pohon, meskipun tidak terlihat. Tanpa akar, tidak akan ada batang yang kokoh, dahan yang rindang, daun yang hijau, dan buah yang manis. Pohon yang menjulang tinggi tetap tegap dan kukuh setelah diterpa badai. Itu semua karena akar. Pohon masih bisa hidup tanpa batang dan daun. Bagaimana jika tanpa akar? Jika negara ini sebuah pohon besar, siapakah akarnya? Tentu kalianlah generasi muda sebagai akarnya. Para pendiri negara telah menjadi akar pendahulu yang menumbuhkan Indonesia. Sekarang, giliran kalian memperkuat batang dan menghijaukan daunnya, sehingga berbuah manis. Tumbuhlah menjadi akar yang kuat. Kembangkan jiwa nasionalis dalam diri kalian. Cintailah negara Indonesia. Harumkan nama Indonesia dengan prestasi kalian. Terima kasih. Slide ini disembahkan oleh Slides Go.